Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas D, Ilmu Komunikasi angkatan 2025, UPN Veteran Jakarta. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang literasi teknologi dan urgensinya. Yang pertama ada pengertian literasi teknologi. Literasi teknologi adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengelola, dan mengevaluasi teknologi secara efektif untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan. Konsep ini melibatkan kemampuan mengakses, mengevaluasi, menganalisis, dan membagikan konten digital, serta berpartisipasi secara bijak dan kritis dalam lingkungan digital yang berkembang pesat. Kemudian ada macam-macam literasi teknologi. Yang pertama itu literasi baca tulis. Literasi baca tulis merupakan kemampuan dasar seseorang dalam membaca, menulis, memahami, dan menggunakan bahasa secara efektif. Namun bukan hanya sekedar membaca, melainkan juga kemampuan memahami makna teks dan mengekspresikan gagasan secara tertulis maupun lisan. Literasi baca tulis dibutuhkan untuk menganalisis informasi secara kritis dan menghindari manipulasi. Yang kedua ada literasi numerasi. Literasi numerasi merupakan kemampuan untuk memahami dan menggunakan angka, data, dan konsep matematika dasar, dan juga kemampuan untuk memahami dan menafsirkan informasi kuantitatif, sehingga kita bisa mengambil keputusan dengan logika matematika. Yang ketiga itu ada literasi sains. Literasi sains merupakan kemampuan untuk memahami prinsip-prinsip ilmiah, berpikir logis berdasarkan bukti, dan menerapkan metode ilmiah dalam memecahkan masalah. Yang keempat ada literasi finansial. Literasi finansial merupakan kemampuan untuk mengelola keuangan secara bijaksana, mencakup pemahaman tentang penghasilan, pengeluaran, investasi, pinjaman, resiko, dan juga perencanaan untuk masa depan. Yang terakhir ada literasi budaya dan kewarganegaraan. Literasi budaya dan kewarganegaraan merupakan kemampuan untuk memahami nilai-nilai budaya, norma sosial, sejarah, sistem politik, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara. Literasi dalam budaya dan kewarganegaraan dibutuhkan untuk membangun kesadaran pada diri seseorang akan keberagaman yang menjadi identitas suatu bangsa. Selanjutnya. Selanjutnya, apa saja yang jadi urgensi dalam literasi teknologi? Yang pertama, karena perubahan teknologi yang cepat. Teknologi seperti AI, IoT, dan juga Big Data berkembang pesat. Dengan adanya literasi teknologi, dapat membantu masyarakat beradaptasi dan tidak tertinggal. Kedua, mencegah penyebaran berita palsu dan kejahatan cyber. Literasi teknologi digital mengajarkan cara mengenali hoax, phishing, dan konten manipulatif yang marak di internet. Ketiga, ada meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan juga daya saing global. Individu yang melek teknologi lebih siap menghadapi tantangan dunia kerja dan mampu berinovasi secara mandiri. Terakhir, menanamkan etika dan tanggung jawab digital dalam penggunaan teknologi. Literasi teknologi dapat membentuk perilaku digital yang bijak, menghargai privasi, dan menghindari penyalahgunaan teknologi. Oke, berikutnya ada manfaat dari literasi teknologi. Setelah mendengar semua penjabaran tadi, terasa bagi kita bahwa literasi teknologi sangat penting untuk kehidupan kita. Untuk itu, inilah beberapa manfaat dari literasi teknologi, seperti yang terlampir pada slide, antara lain adalah memudahkan dalam mendapat informasi terkini dari berbagai sumber, baik itu internet, media sosial, ataupun yang lainnya. Kedua, literasi teknologi membantu dalam memahami berbagai isu global, termasuk isu-isu terkini yang sedang hangat diperbincangkan. Ketiga, dengan teknologi, keterampilan berpikir kritis meningkat sehingga berpengaruh pada kualitas hidup kita. Lalu yang terakhir, literasi teknologi membantu dalam meraih memiliki peluang kerja yang lebih luas dan beragam, khususnya dalam bidang yang sangat menggunakan teknologi sebagai acuan. Kemudian ada cara meningkatkan literasi teknologi. Yang pertama, penguatan kurikulum pendidikan berbasis teknologi.
Literasi digital harus diajarkan sejak dini melalui pelajaran yang relevan dan kontekstual di sekolah. Kedua, ada pelatihan berkelanjutan bagi tenaga pendidik, orang tua, dan juga masyarakat. Edukasi bagi pendidik dan orang tua penting agar mereka mampu membimbing generasi muda secara efektif. Ketiga, ada pemerataan akses teknologi dan infrastruktur digital. Pemerataan akses internet dan perangkat digital di seluruh wilayah mencegah kesenjangan digital. Keempat, ada kampanye literasi teknologi digital dan kolaborasi antar lembaga. Pemerintah, media, sekolah, dan komunitas perlu bekerja sama dalam menyebarkan kesadaran literasi digital. Terakhir, ada optimalisasi platform pembelajaran digital. Kursus online, webinar, dan aplikasi pendidikan bisa menjadi alternatif pembelajaran mandiri yang efektif. Individu bisa mengakses materi sesuai kebutuhan dan tingkat kemampuan mereka. Nah, di sini ada contoh kasusnya. Yang pertama itu, ada evaluasi dampak pemberdayaan masyarakat dengan studi kasus literasi teknologi IoT di Desa Sukarapih. Latar belakang penelitian ini adalah masih manualnya pemantauan kualitas air kolam yang tidak efektif dan sering menimbulkan kerugian. Sebagai solusi, diperkenalkanlah teknologi IoT untuk memantau suhu pH kekeruhan dan salinitas air secara real-time, dengan tujuan meningkatkan literasi teknologi masyarakat serta efisiensi budaya. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif melalui tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hasil kegiatan ini menunjukkan peningkatan pemahaman dari 35% menjadi 85%. 80% peserta mampu mengoperasikan perangkat, 90% menilai IoT bermanfaat, serta angka kematian ikan menurun dari 62,5% menjadi 12,5%. Maka dapat disimpulkanlah bahwa literasi IoT efektif dalam meningkatkan keterampilan dan pola pikir masyarakat, sehingga berdampak positif bagi aspek teknis, sosial, dan ekonomi Desa Sukarapih. Next. Lanjut, untuk contoh kasus yang kedua, yaitu kesenjangan digital dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Selama pandemi COVID-19, sistem pendidikan di Indonesia maupun dunia mengalami perubahan drastis dengan peralihan pembelajaran tatap muka ke sistem daring. Banyak sekali anak yang mengalami kesulitan mengakses materi karena tidak memahami cara memakai aplikasi pembelajaran seperti Google Classroom, Zoom, atau platform e-learning lainnya. Di sisi lain, sebagian orang tua juga kesulitan mendampinginya karena keterbatasan pemahaman terhadap teknologi digital. Kesenjangan ini bukan hanya soal ketersediaan perangkat atau jaringan internet, tetapi juga keterampilan dasar dalam menggunakan teknologi. Dampaknya, proses belajar tidak optimal dan banyak sekali siswa yang tertinggal. Literasi teknologi dapat membantu guru memudahkan meningkatkan kualitas pembelajaran digital, siswa lebih percaya diri dalam memanfaatkan platform online, dan orang tua mampu mendampingi anak dengan baik. Dari sini kita bisa lihat bahwa sangat penting sekali adanya literasi teknologi yang memadai. Oleh karena itu, kesenjangan digital bisa diperkecil dan pendidikan jarak jauh dapat berjalan lebih efektif, inklusif, dan setara. Sudah, guys. Baik, dari pemaparan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya tadi dan juga dengan beberapa studi kasus, dapat kita simpulkan bahwa dengan berkembangnya zaman dengan masa sekarang ini, dengan mampunya kita memahami, menguasai, serta memanfaatkan teknologi yang ada, tentu akan memberikan dampak baik di berbagai bidang dan akan membuka lebih banyak peluang di berbagai sektor. Dengan urgensi yang sudah kita ketahui sebelumnya, hal ini tentu akan membantu kita untuk memajukan dan mencerdaskan bangsa. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi dan juga literasi teknologi ataupun literasi digital adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk masa yang akan datang. Sekian pemaparan dari kami. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.